penjuru Nusantara. Assalamualaikum Pak Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anjar, selamat siang ya Bu. Ini selamat sore, sudah Oh, sore. siang menjelang sore. Iya. Pripun Bu Anjar? Gimana Pak Adit, ada waktu? Saya pengen bincang-bincang sama Pak Adit. Oh iya, ini kebetulan sekali saya sudah selesai nih mengerjakan tugas sebentar. Oh iya, pripun Bu? Ada yang bisa saya bantu? Iya gini Pak Adit, di awal semester ini, mumpung masih di awal-awal semester ini, saya ada hal-hal yang sangat menjadikan ganjalan pada kegiatan pembelajaran saya mengenai ini jadwal anak-anak yang dapat jadwal kelas-kelas siang hari. Kita kan untuk PJOK selama ini kan jam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau yang jadwal pagi 1, 2, 3 sih tidak masalah nggih. Tapi kalau yang siang jadwal jam ke-4, 5, 6 itu kan dimulai jam 9.15 sampai jam 11.45 karena jam 10 itu ada jeda istirahat. Jadi selesainya 11.45. Jadi sampai waktu zuhur itu sebenarnya. Nah, yang menjadi permasalahan saya karena ini cuacanya juga seperti ini, musimnya juga masih musim kemarau. Kalau jam segitu, anak-anak itu selalu berkeluh kesah karena suhu yang terlalu panas. Apalagi pembelajaran itu dilakukan di lapangan. Kalau pembelajaran dilakukan di indoor atau di aula, sebenarnya tidak ada masalah, mereka happy-happy saja. Tetapi kalau sudah masuk ke materi yang harus kita lakukan di outdoor atau di lapangan, anak-anak itu langsung lah panas Bu, sebentar saja dan sebagainya. Jadi menurut Pak Adit, apakah saya punya semacam hal-hal yang ingin saya gunakan untuk metode atau strategi. Misalkan pembelajaran tetap saya lakukan di lapangan, tetapi saya menggunakan metode atau strategi atau model-model pembelajaran yang setiap kali membuat anak-anak itu besok penasaran, besok pelajaran menggunakan metode apa lagi ya, menggunakan model permainan apa lagi ya, gitu. Terus kalau tidak, menurut saya, kalau misalkan jamnya 4, 5, 6 itu diganti sore hari, jam 8, 9, 10. Atau seperti ini Pak Adit, misalkan saya berbagi tempat yang agak teduh, tetapi kalau selalu di tempat teduh nanti materi-materi yang berhubungan dengan permainan invitasi, permainan netting itu kayak bola voli, invitasi itu kayak bola basket, itu tidak bisa kami lakukan secara penuh atau secara utuh sesuai dengan alur pembelajaran. Nah, menurut Pak Adit bagaimana sebaiknya yang harus saya lakukan untuk itu? Baik, ini sebelum kita bicara lebih lanjut, ini kita sepakati dulu. Baik, oke. Apa yang menjadi tujuannya atau target dari Bu Anjar menyampaikan tadi? Target saya itu biar pembelajaran tetap anak itu jadi seneng, tetap happy, jadi tetap ditunggu-tunggu kalau mau pelajaran PJOK. Kalau seperti sama halnya kalau mereka mendapatkan jadwal pagi gitu loh Pak Adit. Oh ya, berarti ini kasusnya karena tadi ya jadwal siang dan tujuan akhirnya adalah biar tetap happy ya Bu. Iya betul. Ukurannya bagaimana Bu? Apakah dari raut wajah atau adakah interaksi apa begitu? Ukurannya kalau anak-anak itu happy itu biasanya kalau asik pelajaran PJOK, Bu nanti kita materinya ini ya, nanti banyak permainan ya, nanti kita ada game ya Bu, nanti jangan dipanasan, seperti biasa kayak gitu, happy. Jadi setelah selesai pun mereka juga langsung tidak ada keluh kesah capek, tidak ada keluh kesah panas dan sebagainya, maksudnya begitu. Oh ya, berarti jelas ini untuk pembelajaran yang berbeda pada siswa happy gitu Bu ya, walaupun sudah siang ya. Kemudian tadi Bu Anjar sudah menyampaikan beberapa hal ya. Tadi ada yang game ya, terus ada kesempatan
kesempatan apa namanya jam pelajaran yang berubah, kemudian tadi apa menggunakan sistem tuker itu tadi ya, berbagi tempat dengan ya dengan rekan dari guru PJOK. yang sudah sesama guru PJOK. Dari yang sudah Bu Anjar sampaikan tadi, kesempatan yang Bu Anjar miliki itu yang mana? Tadi sudah disampaikan luar biasa banyak sekali, tapi mana yang bisa menjadi kesempatannya Bu Anjar kira-kira? Kesempatan yang sudah pernah saya lakukan dulu, yang sudah pernah saya lakukan itu dengan dengan menggunakan game-game, menggunakan media-media model pembelajaran yang berinovasi, yang yang lebih inovatif gitu. Tetapi kalau yang pernah saya lakukan, tetapi saya pikir itu belum maksimal, berbagi tempat, tukar tempat dengan sesama guru PJOK, gantian lah gitu. Nanti kalau siang saya di aula ya, nanti gantian gitu. Tetapi kan tidak semua mapel itu tadi bisa saya lakukan di tempat yang indoor. Terus yang ketiga tadi merubah jadwal menjadi sore hari, itu yang belum pernah saya lakukan. Belum pernah. Iya. Yeah. Nah, dari yang sudah dulu nih Bu, berarti kita bagi menjadi 2 yang sudah pernah dilakukan. Ini posisinya apa ya, kekuatannya atau peluangnya itu kalau dibikin skala nih Bu, 1 sampai 10 kira-kira sudah kekuatan atau keberhasilannya di angka berapa yang sudah dulu, yang sudah dilakukan? Kalau yang sudah saya lakukan tingkat keberhasilannya itu skalanya masih 7 sampai 8. 7 sampai 8 ya Bu. Ya, apakah masih ada hambatan atau halangan ketika tadi sudah dilaksanakan? Apakah masih ada halangan yang menyebabkan kok masih di 7 belum sampai mungkin 9 atau 10? Masih beberapa ada halangan atau ada permasalahan yang belum bisa saya selesaikan. Contoh, kalau siang hari menggunakan metode saya variasi, inovasi seperti apapun, terutama yang perempuan. Setelah bermain di lapangan selesai, sebentar langsung cari tempat lagi yang teduh gitu. Pada saat jadwalnya dia harus main, memang harus ke lapangan, tapi cari lagi tempat yang teduh lah. Itu walaupun dia happy, tetapi setelah apa yang misalkan tugasnya sudah diselesaikan, dia sudah seharusnya menunggu giliran itu, dia tetap berada di tempat, tapi tidak berusaha mimpi mencari tempat yang teduh untuk menunggu giliran atau bergantian dengan temannya itu tadi, gitu Pak Adi. Berarti itu sudah pernah dilakukan dan ada hambatan yang berarti Bu Anjar pun sudah menyadari nggih? Iya. Kira-kira Bu, apakah ada ide solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Kalau ide solusinya sementara ya saya selalu membawa anak-anak itu, saya ajak selalu berinteraksi. Jadi agar tidak banyak mereka di waktu menunggunya, tetap selalu saya libatkan semuanya. Kegiatan-kegiatan saya membuat game-game yang bisa saya libatkan, tidak ada yang sampai nunggu-nunggu gitu. Semua terlibat di dalamnya gitu Pak Adit. Ya. Berarti dari sini saya bisa melihat bahwa Bu Anjar sebenarnya sudah ada rencana untuk untuk mengatasi itu. Kira-kira selain itu, apakah ada jangka waktu atau strategi tertentu untuk bisa mengoptimalkan ide tadi Bu? Atau perencanaannya kira-kira bagaimana? Kalau perencanaannya sebenarnya itu setiap menjelang awal pembelajaran, misalnya saya selalu membuat perencanaan kan, perencanaan itu sudah saya tertulis di situ, nanti gamenya apa sih, nanti metode permainannya bagaimana sih, nanti strategi saya untuk membuat pembelajaran agar semua anak bisa terlibat, biar anak semua tidak merasa karena kondisi panas tetap bagaimana menggolek tempat atau mencari situasi ben iso lepas dari lapangan itu. Nah, itu saya butuh waktu paling ya di awal-awal pembelajaran itu sudah saya memberikan anak penguatan, memberikan anak pengertian bahwa Mas kalau jam segini itu sebenarnya sinar matahari itu masih bisa selama kalian menggunakan sunscreen, kalian menggunakan sunblock untuk melindungi kulit dari sinar ultraviolet, itu masih bisa ditoleransi gitu. Saya selalu menguatkan gitu. Jadi sinar matahari itu baik, sinar matahari itu punya yang vitamin yang namanya vitamin D. Jadi dibutuhkan untuk sirkulasi
peredaran darah di dalam tubuh. Saya selalu itu ya saya sampaikan ke anak-anak. Jadi anak-anak, ya Bu, tapi nanti saya kan gosong. Loh, kalau gosong kan eksotik, saya selalu sampaikan. Coba itu, bule-bule itu mencari cewek Indonesia yang apa? Yang kulitnya coklat, bukan yang putih. Kalau yang putih itu malah nggak dicari saya gitu. Itu yang saya selalu sampaikan ke anak-anak untuk membuat anak-anak semakin, ya oke lah gitu, tetap berjalan gitu Pak Adit. Berarti sudah ada nggih Bu untuk apa namanya ukuran keberhasilannya kira-kira sudah ada nggih Bu ukurannya tadi kan apa namanya untuk anak agar happy dan antisipasinya sudah ada nggih ya, luar biasa sekali. Kemudian tadi Bu untuk yang mungkin ide yang Bu Anjar belum pernah lakukan, apakah ada rencana Bu untuk mencapai tujuan itu kan alternatifnya adalah dengan yang tadi ya yang apa? Ada tiga yang sudah dilakukan yang dua. Yang satu merubah jadwal pelajaran dari siang menjadi sore. Apakah itu akan menjadi prioritas Bu Anjar untuk ke depan? Iya, ini mungkin sebagai eksperimen, trial and error ya Pak. Nanti saya akan kerjasama dengan kurikulum, mungkin bisa diterapkan di semester depan. Coba Pak, saya butuh beberapa kelas nih, misalkan 2 atau 3 kelas untuk dicoba. Dikasih jadwal pelajaran itu kalau PJOK di jam 3 terakhir. Bagaimana nanti tanggapan anak-anak atau ini apa ya namanya antusias anak-anak di lapangan itu nanti seperti apa gitu. Apakah sama dengan kalau yang jadwalnya pagi atau bahkan karena sore itu sudah saatnya mereka capek, saatnya mereka rehat. Kalau di kelas kan kalau sore pelajaran terakhir kan biasanya sambil glosoran dan sebagainya. Ya itu Pak, kalau sore hari langsung untuk aktivitas apakah mereka juga sesemangat kalau pagi hari gitu. Coba nanti saya ini trial and error eksperimen yang nanti saya sampaikan ke Bapak kurikulum. Ya ini tadi sudah ada apa untuk perencanaan sudah bagus dan Bu Anjar juga menyadari ada gangguan. Kira-kira Bu untuk apa namanya yang jam sore tadi nggih itu kan ada halangan atau gangguan yang sudah Bu Anjar apa sadari. Kira-kira antisipasinya gimana Bu? Glosoran itu juga gimana? Iya, antisipasinya. Saya nanti akan menekankan ke anak-anak jam saat istirahat kedua siang setelah sholat zuhur itu benar-benar isoma, istirahat, sholat dan makan, kan gitu ya Pak. Setelah itu nanti pasti kalau sudah melakukan ada waktu istirahatnya, sudah mengisi perut untuk makan, kan sudah ada energi lagi sih untuk beraktivitas untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Jadi nanti jam ke 8, 9, 10 tetap fit, tetap bisa beraktivitas seperti pagi, jadi tidak ada perubahan gitu. Antisipasinya seperti itu. Jadi ini sudah apa namanya sudah ada ide, kemudian sudah ada apa namanya ide solusinya juga. Nah kira-kira Bu ada enggak selain tadi mungkin tadi sudah disampaikan ya ada wakakurikulum. Kira-kira ada enggak pihak-pihak lain yang mungkin dapat membantu dalam apa namanya melaksanakan apa namanya rencananya Bu Anjar? Ya. Ada enggak yang terlibat? Yang jelas terlibat tadi ya Pak. Yang ini kan rencana yang belum pernah saya kerjakan nggih. Nanti yang terlibat ya jelas saya ke kepala sekolah juga, yang pasti kan anak-anak itu pasti ke kepala sekolah mau minta izin. Selama ini kan belum pernah, jadi kalau tetap harus minta izin. Kalau bagaimana kalau kegiatan PJOK untuk percobaan atau untuk eksperimen 2 atau 3 kelas saya minta dijadwalkan siang sore hari. Dan juga akan saya minta melibatkan orang tua agar pada saat Pak kalau saat sore hari pelajaran PJOK itu anak diberi bekal lebih, boleh bekal dalam bentuk makanan, boleh bekal dalam bentuk uang saku yang lebih. Karena apa? Kalau memang ada anak yang bekalnya sudah selesai di pagi hari cukup, dia kalau merasa nanti setelah ini kan makan di rumah tapi kalau tidak ada antisipasi harus siang pada saat istirahat kedua itu makan, pasti sore harinya pada saat jam ke-8, 9, 10 itu energinya sudah habis. Gitu Pak Adit. Baik Bu, ini kira-kira mulai kapan nih Bu ingin apa namanya melakukan? Saya coba tidak lanjut setelah coaching ini. Kira-kira mulai semester depan ya Pak. Gimana Pak? Ya, kita coba semester depan. Semester depan. Tapi kira-kira tidak lanjutnya setelah coaching ini dengan pelibatan beberapa pihak tadi, apakah bisa?
ketika di semester depan atau kapan? Dengan Bisa. saya ngobrol dengan Pak Adit, ini kiranya bisa menguatkan juga. Kalau menurut Pak Adit ini sebagai perubahan untuk atau solusi biar anak-anak biar tidak kalau siang hari tidak panas, tidak capek, tidak mengeluh dan sebagainya. Kalau sore hari dengan ide-ide yang saya sampaikan tadi dengan rencana-rencana, terus saya tahu dampaknya nanti bagaimana, siapa yang harus terlibat, siapa yang harus saya mintai izin itu, kayaknya kok, ya Pak, punya hal yang lebih baik dibandingkan dua hal yang saya jadikan tadi untuk mengatasi masalah yang saya sampaikan tadi. Sip, semangat terus belajar. Semoga sukses selalu dan memang tujuan tadi bisa tercapai. Ya, terima kasih ya Pak Adit. Saya lega, saya sudah ada teman untuk curhat ini, untuk ngobrol. Terima kasih atas sebagai pendengar yang baik Pak Adit, sebagai teman untuk ngobrol yang luar biasa. Terima kasih Pak Adit. Cukup, permisi. Assalamualaikum Bu Anjar. Waalaikumsalam Pak Adit. Bagaimana Pak Adit? Ada yang bisa saya bantu? Ibu yang janjian kemarin. Oh iya, saya hampir lupa. Oke. Ini kebetulan saya pas sudah selesai ngajar ini. Mohon izin ya Bu, ini mau curhat saya tuh. Oke. Jadi mungkin ini Bu, masalah klasik ya Bu. Jadi konsentrasi itu Bu di pembelajaran saya. Ini gimana, mau Pak Adit? cerita ya. Jadi saya kan guru matematika, tapi kebetulan beberapa pertemuan itu seringnya agak siang sama itu loh Bu, sore. Nah, sehingga saya merasa bahwa pembelajaran saya itu kurang optimal gitu karena anak-anak itu tidak bisa terlibat aktif, maksudnya di pembelajaran saya itu enggak yang join pembelajaran gitu loh Bu, tapi ada yang gitu ya? tiduran, terus ngobrol, terus pas saya masuk pun anak-anak juga belum siap. Oh, gitu. Berarti kalau sudah jam siang itu anak-anak sudah belum siap untuk mengikuti pembelajaran matematika ya? Karena matematika Bu. Matematika itu ilmu yang luar biasa. Menurut Pak Adit nih, jadi misalkan kira-kira rencana apa Pak Adit yang akan Pak Adit gunakan untuk mengatasi hal tersebut? Nah ini Bu, saya juga masih bingung terus terang. Ini makanya minta bimbingan Bu Anjar. Nanti saya tuh baca-baca referensi, terus tanya-tanya teman itu katanya kalau dikasih permainan atau dikasih ice breaking itu kok katanya bisa efektif. Tapi terus saya sendiri pun belum tidak selalu bisa gitu ice breakingnya gitu. Jadi biar anak-anak bisa konsentrasi, bisa aktif itu katanya bisa pakai ice breaking. Cuma saya sendiri tuh juga kesulitan untuk menentukan ice breaking-nya Bu. Ice breaking ya. Selain ice breaking kira-kira apa lagi ya Pak ya? Itu game bagus, ya menjadikan nama matematika itu kadang hitung-hitungannya itu bisa dibuat permainan Bu. Contohnya jadi, aplikasi kalau di geometri itu mungkin kayak mungkin drag and drop gitu ya Bu ya, ditarik itu bisa tapi saya sendiri pun ragu Bu kalau ice breaking saya merasa kayaknya bisa nih, tapi kalau aplikasi itu kadang saya nggak punya itu Bu, waktunya itu loh Bu untuk membuat aplikasinya lah itu. Terus tadi kalau Banjar tanya apa lagi, kira-kira apa ya? Ya kayaknya idenya dua itu saja sih Bu. Kalau dari saya ngasih jeda atau ice breaking tadi, atau mungkin pembelajaran dijadikan dikasih dibuat permainan, tapi kok susah kayaknya. Iya. Oke, kalau ice breaking yang sudah pernah Pak Adit lakukan, contohnya seperti apa? Ice breaking-nya. Biasanya kalau saya tuh itu Bu, tebak-tebakan angka hitungan. Anak-anaknya kok malah kadang-kadang anak malah bingung ini apa sih gitu.
Kayak misalkan ada kalau perkalian 2 kali 3 sama dengan 6 itu biasa lah. Iya, Kadang itu betul saya ubah betul. 2 bintang 3 sama dengan 8. Nah, operasinya Oh, sebenarnya 2 pangkat 3, tapi kadang anak-anak juga kok malah bingung ya, Bu, ya. Padahal saya merasa itu sudah ice breaking. sudah ice breaking ya sebenarnya ya. Terus selain itu Iya. tadi merubah pembelajaran menjadi sebuah permainan. Yang kedua, apakah Pak Adi sudah Ya. melakukannya atau sudah sudah coba di kelas pembelajarannya Pak Adit? Kalau dicoba ya itu, Bu, karena kan materinya kan juga belum tentu bisa. Saya pernah nyoba gitu, tapi pada akhirnya juga materinya apa namanya, Bu, anaknya tuh nggak konsen gitu sama materinya, malah di game-nya gitu. Di Oh, pakai aplikasi gitu loh, Bu, di HP. Tapi kok malah konsennya di situ. Tapi ya itu, Bu, kayaknya susah, Bu, kalau saya itu pakai yang game karena waktu, waktu pembuatannya juga kayaknya tidak nyandak lah, tidak sampai. Ya. Terus menurut Pak Adit nih, kan ada dua tadi, ice breaking dan Ya. game untuk menyelesaikan sebuah soal gitu ya, misalkan ya. Ya. Kalau ice breaking sendiri, skala keberhasilannya menurut Pak Adit yang sudah dilakukan itu berapa? Antara 1 sampai 10. Kalau yang sudah itu kayaknya 4 atau 5, Bu. Separuhnya lah dari sekelas itu. Oh, 4 Kira-kira sampai 5 masih, ya? iya, belum semuanya bisa apa namanya? Belum bisa terlibat aktif lagi karena memang tadi kan tujuannya kan ice breaking itu saya pikir teorinya kan bisa kayak anak kurang konsen terus di ice breaking jadi aktif lagi, jadi semangat lagi, tapi ternyata juga masih aja beberapa anak yang apa namanya istilahnya setelah ice breakingnya pas ice breaking semangat, Bu. Wah, Semangat, ini oke, antusias pasti, ya, iya, iya, antusias antusias. sekali. Tapi setelah ice breaking ya mungkin 1-2 menit bertahan bagus, tapi terus kalau udah 5 menit balik gitu lagi gitu. Terus menurut Jadi Pak saya Adit, bagaimana untuk menyikapi itu? nah ini, Bu, saya kok berpikir kira-kira gini, ice breaking saya itu kan lebih ke mungkin fisik ada sih, tapi ngitung. Tapi berarti Oke, ice oke, breaking oke, saya oke. itu lebih ke ice breaking berpikir gitu, Bu. Baik. Oke. Terus kira-kira saya mau itu kalau dari YouTube atau dari teman-teman cerita mungkin ice breaking bukan yang ya tetap mikir Iya, iya, tapi iya, yang iya. lebih dominan dikasih gerakan atau apa gitu, Bu. Gitu ya. Berarti ice breaking bukan hanya menyebutkan angka atau perkalian dan sebagainya, tapi juga dalam bentuk gerak-gerak gitu nggih Pak nggih menurut. Terus tapi kalau yang Kira-kira untuk gitu. tadi cara yang kedua tadi kan menggunakan game. Menurut Pak Adit sudah pernah dilakukan? Kira-kira sudah pernah dilakukan apa belum itu? Ini sudah, Bu. Sudah. Cuma ya itu. Kalau sudah Tapi dilakukan berarti skala prioritasnya atau skala keberhasilannya di posisi mana antara 1 sampai 10? karena mungkin karena kelasnya juga delala ya, Bu, ya. Itu lebih fokusnya ke permainannya, itu keberhasilannya di sekitar 3 atau 4, lebih rendah sih. Karena pada saat itu ini apa namanya anak itu fokusnya itu ke gameplaynya, bukan ke kontennya, materinya, tapi bagaimana cara mainnya gitu. Gitu. Menurut Pak Adit, antara ice breaking dengan permainan, skalanya yang paling bisa bisa mendekati keberhasilan nih untuk saya gunakan di pembelajaran berikutnya itu yang mana? Ini untuk berikutnya, Bu, ya. Iya. Untuk berikutnya saya condongnya ke ice breaking saja sih. Gitu, ice breaking Karena saja. dari cerita-cerita, Bu, ini mungkin Bu Anjar juga kemarin saya lihat ya, Bu, kok bagus ini juga apa namanya bisa anak rame tapi habis rame konsen ke pelajaran Iya, gitu. betul, Mungkin betul. saya lebih condong untuk menggunakan ice breaking saja daripada itu game. Itu waktunya juga apa namanya banyak yang diperlukan, tapi ternyata tingkat keberhasilannya kurang maksimal menurut saya. Jadi saya memilih untuk ice breaking. Oke. Kalau Pak Adit memilih ice breaking yang akan digunakan untuk melaksanakan pembelajaran berikutnya kalau pada saat jam siang hari, kira-kira ada enggak hambatannya kalau Pak Adit harus melakukan yang digunakan ice breaking itu? Hambatannya tadi, Bu, kalau dari diri saya mungkin karena referensi sama keterampilan saya.
referensinya tadi sudah ada beberapa, tapi saya juga belum pede, Bu, untuk melakukannya. Oke. Sudah ada referensi, sudah ada contoh-contoh gitu ya. Contoh-contoh Pak Adit kurang pede. Nah, berarti kira-kira opsi lain biar Pak Adit pede itu kira-kira apa ya? Kalau Opsi lain atau mungkin solusinya? enggak ya, Bu, ya. Solusinya, Yes. solusinya mungkin saya itu, Bu, praktik ya, Bu, ya. Oh, betul. Praktik ya, mungkin karena saya tuh kan malu kan, mungkin karena nggak apa ya bahasanya, tampilnya tuh takut jelek gitu. Mungkin kalau saya latihan, takut gagal gitu ya? Ya. Atau takut? Mungkin kalau saya latihan, itu barangkali ketika saya memandu ice breaking itu juga satu bisa lancar. Kemudian ibaratnya apa ya, Bu, ya? Kalaupun salah atau apa tuh minimal saya kan sudah tahu nih, oh cara-caranya gini. Terus saya tetap bisa mengendalikan situasi. Dan yang terpenting tadi, Bu, ice breaking saya tuh berhasil dan dampaknya memang tadi siswa mungkin tadi ada yang tiduran, ada yang enggak konsen, terus akhirnya setelah ice breaking anaknya tuh bisa fresh, terus bisa fokus gitu ya. Kembali fokus dan aktif mengikuti pelajaran saya. Oke. Baik, berarti gini ya Pak Adit ya. Jadi Pak Adit memilih ice breaking, terus karena Pak Adit ice breakingnya itu mungkin kurang latihan, berarti Pak Adit beberapa harus sering digunakan ice breakingnya itu setiap kali ada pembelajaran, sedikit diselingi ice breaking. Ice breakingnya nanti mau dimasukkan di part yang mana nih di dalam pembelajaran gitu ya Pak Adit ya. Jadi pastinya banyak nih yang di contoh selain menggunakan cara Pak Adit harus banyak belajar, kira-kira cadangan opsi lain apa selain Pak Adit itu harus belajar agar ice breaking itu benar-benar berhasil digunakan untuk mengurangi atau membuat anak itu semakin fresh, semakin fokus, lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Ya Bu, betul Bu. Ini kalau berarti strategi saya nih Bu untuk biar berhasil itu berarti tadi yang di timing atau penempatan waktunya. Berarti gini, mungkin saya beride, ya betul. Timingnya itu berarti kayak kalau jam siang, saya mungkin begini, akan saya berikan di tengah-tengah atau agak mau akhir lah atau di satu jam terakhir. Tapi kalau pas Bu, kebetulan saya ngajarnya di jam terakhir, misalnya kalau di SMA kan 10 jam, saya ngajarnya di jam 9.10 gitu, mungkin saya malah kasih ice break-nya di depan. Jadi biar ini menjadi penempatan atau strategi saya biar timingnya pas, dimana anak ini pas kalau siang kan jamnya misal jam 5-6 lah, itu kan ngantuknya kan di 6 lah, berarti kan saya pelajaran dulu, mulai ngantuk, mulai nggak konsen, saya kasih breaking. Tapi kalau saya di jam 9.10 yang jam terakhir itu pas mau pulang, kan ngasihnya di awal karena biasanya saya masuk itu anak-anak sudah lemes Bu. Gitu ya. Saya kasih ice breaking dulu di awal agar konsentrasi. Itu anaknya bisa fresh terus bisa konsentrasi lagi di pelajaran saya. Oke. Berarti sudah ada gambaran ya tingkat keberhasilan untuk menggunakan ice breaking setiap di pertengahan atau di part saat sudah pembelajaran sudah berlangsung, ada jeda gitu, sudah ada gambaran tingkat keberhasilannya ya Pak Adit ya? Iya, sudah. Tetapi seandainya nih, misalkan upaya yang Pak Adit lakukan untuk mencegah atau mengantisipasi terjadinya gangguan, gimana? Oh iya. Harus diantisipasi juga nggih ternyata. Iya. Ya, berarti gini Bu, mungkin ya saya belum berpikir sejauh itu, tapi kira-kira kalau kemarin saya nonton di YouTube, karena Bu, mungkin yang tadi kan saya fokusnya kan di ice breaking ada geraknya. Itu biasanya kan dikasih musik. Kasih musik, oke. Bisa itu, sip. Berarti ada musiknya ya. Iya, ada musiknya tadi lupa. Ya untuk strateginya memang harus pakai musik atau biar lebih meriah. Betul. Tapi tadi Bu Anjar memang luar biasa nih pertanyaannya, sangat mengena. Dan gimana kalau ada gangguan, betul Bu? Mungkin musiknya kan biasanya kan kalau pelajaran saya pakai laptop ya Bu ya, karena di dalam ruangan mungkin saya antisipasinya satu itu mungkin di HP
minimal link YouTube-nya lah atau apa biar cepet gitu. Yang apa kalau laptopnya nggak bisa gitu pakai HP. Terus kalau misalkan nggak bisa, misalnya sama sekali tidak bisa pakai musik atau yang disetel di HP atau di laptop, mungkin saya harus menyiapkan apa namanya Bu, ice breaking lain. Yang alternatif lain. Yang tidak alternatif lain itu ice breaking lain yang tidak perlu alat. Oh, gitu, luar biasa Pak Adit. Iya. Pertanyaan Bu Anjar mengena di saya karena contoh-contohnya kan kebanyakan pakai musik, pakai alat. Betul. Terus gangguannya terus terang kalau saya ngajar itu kadang LCD-nya kurang gimana. Nah, ini saya malah kepikiran itu. Oke. Terus akhirnya ini saya punya ide bahwa berarti pas saya masuk itu misalkan saya akan ngasih 2 ice breaking. Berarti saya nyiapinnya 3 atau 4. Dengan asumsi tadi ada yang bisa pakai alat, ada yang tidak perlu alat. Betul, luar biasa. Itu untuk mengatasi gangguan kalau menggunakan alat, ada gangguan ya berarti tidak menggunakan alat, entah menggunakan misalkan ya tadi yang sudah disampaikan Pak Adit tadi di awal, bernyanyi atau gerakan-gerakan yang sudah dirancang sebelumnya gitu. Oke Pak Adit, luar biasa. Baik, kira-kira untuk membuat sebuah komitmen nih kan ya harus ada komitmen nih dengan anak-anak kalau ada kegiatan ini lah. Bagaimana untuk menjaga komitmen itu biar tetap berjalan dengan sesuai yang Pak Adit harapkan? Yes, yang jelas nanti mungkin karena ini sesuatu yang saya sendiri kan untuk gerak-gerak itu kan agak mungkin aneh gitu Bu ya. Mungkin saya juga komitmennya ke diri saya sendiri dulu memang harus ibaratnya ya harus pede gitu. Kemudian kalau ke anak-anak ya saya dengan mengarahkan anak itu untuk yuk gerak semua, gitu. Ikuti saya. Kalau saya pede biasanya anak-anak kan juga ikut ya Bu ya. Iya, Kan murid kan mengikuti gurunya. Nah, berarti dari saya terus saya memberikan teladan atau contoh di depan. Nah, terus anaknya ya ikuti saya lah. Nanti anak-anak juga akan ikut bergerak gitu. Oke, luar biasa Pak Adit. Baik, kira-kira nanti semua yang ikut terlibat di kegiatan ini yang bisa Pak Adit gunakan untuk bertanggung jawab dengan ini siapa saja yang terlibat gitu. Selain Pak Adit nih pastinya. Kalau yang terlibat langsung memang saya dengan murid ya Bu, tapi kalau yang secara tidak langsung ya tetap nanti kalau mendukung ya pendukungnya dari yang mendukung kegiatan teman-teman ini. Wah, mungkin saya akan kesana ke sini Bu. Kira-kira SPG-nya apa gitu untuk teman sejawat bisa sharing berbagi taktik baiknya. Dan mungkin nanti kalau misalkan suatu ketika butuh ice breaking yang perlu alat tadi Bu ya, mengantisipasi juga mungkin saya akan bercerita atau menyampaikan kepada Wakasarta untuk Pak ini kira-kira ini bisa enggak ya gitu. Oh iya bisa. Luar biasa itu. Iya, karena kan Sarpa itu penting ya Bu ya untuk optimalisasi sarana prasarana itu luar biasa. Pokoknya Wakasarta yang punya satu sekolah semua sarana yang ada di sekolah itu yang punya Wakasarta, bilang saja sama Wakasartanya gitu ya Pak Adit ya. Oke, Pak Adit, bagaimana menurut Pak Adit setelah ngobrol dengan saya tentang cerita-cerita ini tadi? Alhamdulillah nih Bu, terima kasih nih Bu. Ini akhirnya saya mendapatkan solusi dari masalah saya. Oke, luar biasa. Saya lebih percaya diri untuk mencoba tadi ya Bu ya, speaking dengan gerakan tadi, terus antisipasinya juga luar biasa. Terima kasih Bu Anjar dan saya akan segera melaksanakan ini Bu tadi yang ide-ide tadi.